guys, welcome back to Podcast Mas. Akhirnya kita punya nama. Yes. Nama ini kemarin berbincang-bincang di banyak sekali komen-komen Instagram ya. Nama ini diinisiasi oleh Bapak Angga Anggok. Akhirnya dia ada fungsinya juga. Karena memang kita ingin memberikan kesempatan kepada warga untuk bisa ikut Warga. untuk bisa ikut berpartisipasi. So guys, kalian bisa bercita-cita. Waduh, tetap ya. Podcast Mas, kenali dulu suara kita. Saya Imam Darto. Saya Angga Anggok. Saya Nanda Omes. Saya Surya Insomnia. Dan coba dijelaskan Podcast Mas itu apa artinya? Podcast Kesehatan Masyarakat. Wow. Karena kan kalau menurut Bapak Imam Darto, Ketawa itu sehat. ketawa itu sehat. Ya. Jadi mudah-mudahan kan podcast ini katanya apa? Tagline-nya? Apaan? Pasti lucu. Dan bergelimang tawa. Bergelimang tawa. Tidak mungkin tidak lucu ya. Beban. Bergelimang tawa bukan harta. Iya. Tawa doang ya kan? Makanya supaya kita bergelimang harta, sponsor pada masuk dong. Iya dong. Kita pancing Gila dari nih sekarang. baru mulai aja udah minta sponsor. Iya dong. Matre lu semua lu. Biarin. Nanti Telkomsel kali ya, Telkomsel kali. Bisa. Iya enggak kemarin gagal. Ya gitu. Nanti begitu sponsor masuk, Ya. Kevin Julio masuk. Wow. Buat apa ngaum doang di sini? Au. Itu doang kerjaan. Serigala. Haji Darto mulai bermain dengan politiknya. Ini Kita ngomongin apa nih? di episode kali ini kita ngomongin soal Jujur atau malu? Tar dulu dong di tengah jujur atau malunya. Oke. Jadi kan kemarin udah perkenalan tuh. Ya. Perkenalan yang cukup singkat lah, ya. Panjang begitu singkat gimana sih? Ya tapi kan sedikit itu dari kita. 3 episode. Sedikit itu, belum ada yang kebuka semuanya. Jadi sekarang kita mau ngomongin soal Artis dan narkoba. Betul. Kenapa sih? Ini adalah topik sepihak ya. lu main betul-betul aja. Jadi nih ya, ini kita nggak pernah ngomongin kita ntar mau ngomongin apa? Ntar aja, gimana ntar? Enggak, sekarang ini kayak langsung. gini. Artis dan narkoba. Ya. Kenapa narkoba yang artis yang terkena narkoba selalu ada suatu stigma bahwa narkoba itu dipakai untuk supaya kuat syuting, supaya kerja. lucu. Padahal enggak kan? Coba ntar lu, teman-teman lu yang masuk penjara gara-gara narkoba siapa yang pernah? Tora. Bukan supaya lucu kalau dia, supaya tidak godek. Kalau dia kan emang ada alasannya. Karena kan waktu itu ada resepnya. Iya. Calon bupati diem aja nih. Orangnya takut. Dia takut. Padahal dia punya stok banyak Parah. Dia Nggak, tuh lagi ngabsen di kepala siapa ya? Oh, yang kemarin ini. Aduh, yang ini nggak enak. Tapi Gua kan orangnya dekat gitu. banyak banget yang kaget ya. Pasti di sekitar lo juga kan ada artis. Ih, kok dia kena? Oh, dia kena. Oh, dia kena. Iya, makanya tendensinya kenapa sih? Karena mereka baru banyak uangnya dan mencari Enggak juga, kesenangan. Pak. Enggak Atau selalu buat banyak uang. escaping ketika mereka capek banget kerja, escapingnya ke situ. Kita tanya kepada ini artis yang beneran kan Ome? Iya. Iya. Kalau lu emang? Saya kan artis nanggung. Iya. Kalau Surya? Apalagi Menuju artis. Kalau saya? Dia aja Instagramnya belum centang biru. Iya. Gimana sih caranya, guys? Pakai itu Kalau kamu kan artis wannabe. gue gak pengen jadi artis udah Iya, umur segini. Karena udah pasrah. Oke, baik. Teman-teman, Oke, gimana? gue agak syok sih dengan tema ini dan tiba-tiba kalian setujui. Iya. Ya memang kan kalau ya kita tahu sendiri lah, kita banyak juga teman-teman kan. Iya. Dulu dari zamannya Raffi itu, terus terakhir banget yang gue kenal secara personal Mbak Nunung, ya kan. Shock juga loh gue. Nah, Vicky, semuanya kayak Vicky. begitu. Vicky kan akhirnya enggak, ternyata Iya. kan memang tidak terbukti. Vicky Sianipar kan? Bukan. Vicky Burki. Bukan gak sangat sehat. Vicky Peniti. Wow. Aduh. Tapi intinya ya kalau Vicky peneliti siapa sih? Niti Negoro. Oh, Wow, oke. kurang ya. Oke, lanjut. Kurang. Apa gua Katanya kurang pasti lucu nih sih. Apakah gue kurang narkoba? Tapi kalau menurut gue ya, kita setuju, kita aja kaget ya. Tiap keluar berita, dang. Kaget. Tiap keluar lagi berita, dang. Kaget lagi. Karena kita aja orang yang ada di sekitarnya nggak ngerti, nggak tahu, nggak nggak nyangka nyangka. Lu kan deket gitu ya, padahal deket gitu. Tante Nunung aku gak nyangka loh. Nah, makanya. Lu mau berapa kali syuting sama Nunung, Mes? Nah, tapi ini yang pendengar kita harus tahu nih. Seseorang yang mungkin di layar kaca seperti dekat,
karena satu program, tapi belum tentu. Bukan begitu Danang Darto? Oh, menembak saya. Mau nembak saya. Kanan kiri bos. Kan seperti yang akrab gitu. Padahal akrab gak bos? Akrab gue sama Danang. Iya, Danang. Gue sama Danang emang kita tuh profesional aja base-nya. Ya kan Iya. kalau di luar itu kita jarang main bareng karena gap usianya terlalu jauh. Dan perbedaan hobi mungkin ya. Perbedaan hobi, perbedaan peer group jauh gitu. Iya. Kalau saya lihat nih Omes sama Sule akrab banget di layar kaca. Serangan balik. Mulai Gimana? belok temanya. Temanya mulai belok. Sumpah ya, ini acara kita sebetulnya saling menjatuhkan diri kita masing-masing loh. Iya benar. Tapi kalau sama Sule kan sama-sama satu Sunda, satu suku gitu kan. Jadi kalau sama Kang Sule kita ya memang beda usia juga, tapi respect gitu. Tapi kan memang sebatas di acara. Kalau gue yang memang artis yang memang terlibat tersandung kasus narkoba yang bikin gue sedih ya teman kita Tora sih waktu Iya, itu. itu kita shock banget sih. Gue inget banget pas tahu Tora itu kena narkoba itu ditangkap gitu ya. Gue lagi di KRL tuh dan gue tiba-tiba nangis men. Oh ya? Sayang. Padahal deket juga enggak katanya. Iya, menurut lu mungkin dekat, menurut orang enggak ya? Tapi gue bener ya karena gue tahu kita kan tahu dia orang Tora baik baik ya. banget. Iya. Makanya kita waktu itu pernah ada Ride for Tora segala macam. Kita bersama Tora ada hashtagnya juga. Jadi ya orang baik sih. Alhamdulillah keluar nggak lama ya. Nah makanya si circle ini apakah karena pergaulan, karena escaping, belum kejawab tuh teman gue. Pertanyaan gue karena escaping, karena emang biar kuat syuting, atau karena pergaulan yang memaksa mereka untuk biar gaul Ya gitu. sekarang harusnya gue yang nanya ke kalian. Lu kan yang lebih banyak syuting nih, ya kan? Coba lu perlu nggak itu narkoba menurut Ih, lu? gue selama ini syuting syuting malam, pagi nah lu siaran. tuh, Tipes. Ditambah narkoba meninggal. Omes kalau juga kan gua ya, syutingnya Omes padet nih. Ya, gue berarti kurang lebih hampir 13 tahun, Jack. Terus syuting gue ya apalagi zaman-zaman masih umur 20 something, masih muda. Gue berangkat. Gue tuh pasti berangkat jam 5 pagi, jam setengah 5 pagi. Karena acara gue itu 9 tahun insert pagi. Itu live setiap hari. Malamnya itu kalau YKS itu pulang jam 1, jam 2. Belum lagi itu setiap hari. Gokil. Dan itu memang full syuting bertahun-tahun. Buktinya gue bisa bertahan tanpa narkoba. Karena gue bertahan karena apa? Kenapa? Karena Allah. Wow. Guys. Ganti topik guys. Ingat gak episode sebelumnya guys? Kenapa? Saya udah bilang setan dia bukan narkoba guys. Ada yang membuat kamu bertahan. Ya itu materi uang yang bisa buat dia bertahan. Ada videonya ya? Ada videonya gila. BU sih BU. Iya, Tapi benar, iya. gue bisa Gua lurusin membuktikan. Bener, kan banyak orang begitu. Dan mungkin ya bukannya gue ini juga ya, kan teman-teman ada yang bilang, iya karena kegiatan kami sibuk. Banyak juga loh teman-teman yang lain yang memang syuting atau mungkin bekerjanya full sama seperti teman-teman ini, tapi tidak menggunakan. Gitu. Buktinya bisa. Bukannya kita juga menyudutkan teman-teman kita yang menggunakan ya, karena setiap orang fisiknya berbeda. Cuman teman-teman yang bilang gitu, kasihan juga dong. Teman-teman yang setiap hari kerja sama dari pagi ketemu pagi, berarti sama orang dipukul rata. Nah, makanya, tapi juga sebaliknya, ada yang syutingnya jarang tapi kena narkoba. Ya, itu beda pak. Bukan syutingnya jarang. Ada yang nggak pernah syuting tapi kena narkoba. Ya kemarin. Oh lu parah lu. Gue tahu maksud lu siapa. Wah. Lo nggak maksud gue? Ya buat Tahu. beli susu aja gitu. Oh iya. maksud gue. Udah. Tuh kan. Iya. Tapi lu di antara lu udah ada yang pernah Narkoba. makan narkoba belum? Oke, saatnya. Jujur atau malu? Brengsek lu, Ngo. Gua berani ngomong gua enggak. Gue juga enggak. Enggak tahu. Enggak, gua enggak. Enggak. Emang lu pikir BNN enggak denger podcast? Jujur atau malu? Darto aja sendiri gue males bikin pertanyaan. Buat Surya. Apa? Sama Atau aja nih, buat sama pukul rata aja nih. Ya. Sama lu juga dong berarti ya. Nah, kan gue kan sih yang ngasih ini. Bisa dong. Ini kan mainan gua. Ayo tembak dulu dah.
Jujur atau malu? Ya. Ketika kalau ini di akhir hayat lo nih, ya, di depan lo ada istri lo, dan dosa terbesar apa yang akan lo akui Brengsek. di depan istri lo ketika sakaratul maut? Astagfirullahaladzim. Lu mah toih. Ini pertanyaan. Iya. Nih Rottweiler kampret juga nih. Rottweiler. Anjing. Enggak, maksud gue gini. Ketika gue dosa apa? Oke, gue mengakui dosa ini. Kan bukan cuma bini gue yang denger. Semua orang denger ya. Enggak, lu tahu enggak? Kan enggak lagi sakaratul maut. Iya, lu ngakuin dosa lu. Oh iya, boleh enggak Kenapa kita enggak nungguin aja Iya. ntar pas sakaratul maut? aja pas sakaratul maut lu tanya lah. Kenapa harus sekarang? Iya benar juga. Kan biar seru aja bos. Biar ada yang banyak yang Bukan baik dosa denger. terbesar lah. Dosa apa yang kira-kira akan lu ungkapin lah gitu ya? Yang paling parah lah. Lu ya. Oke, ini akan jadi episode terakhir kayaknya. Udah gitu nggak diizinin sama istri-istrinya. Asli. Aduh. Oke, Surya. Beneran lu mau jawab? Malu aja deh. Kan ada pilihan jujur atau malu. Oh ya malu aja. Gue mah nggak ada sih. Malu ya? Gue pernah pergi 3 hari di luar negeri nggak pakai sempak. Serius? Sama sekali. nggak memalukan. Gue nggak mau beli sempak karena di sana mahal-mahal men. Oh, Kan lebih ada ke miskin. sempak sekali pakai. Sempak sekali pakai. Lah, Sempak kertas gitu. iya. Nggak enak ya. Gak enak tahu. Oh, lu gak enak kalau gua gak muat. Kalau enggak sempak kertas minyak. Jadi kayak wajik. Itu tapi wajik. Warna biru ya? Di akhir hari ledek banget anjir. Kagak, sumpah gue memalukan menurut gue itu nggak pakai sempak. Kayak nggak ada yang nampung gitu loh. Lu tahu kan bebannya kan agak berat. Kenapa lu nggak? Emang lu nggak bawa sempak dari? Nggak ke bawah, bini gue kan yang packingin kalau gue pergi kan bini gue. Oh. Gue pergi ngetrip Oh, sengaja kali bini lu. Ah, Sengaja. biar gampang aksesnya gitu. Tetep aja orang ada mertua gue udah gampang. Biasanya kan pakai pin. Oh, selangkangan gue klaster dong. Gak ada pagernya. Udah gantian Omes. Oke. Pasti malu. Gak ada yang mau dijawab. Enggak. Lu logika dong toh. Lu makin nanya ketika lu sakaratul maut ntar aja pas sakaratul maut ya. Ngapain harus sekarang kita ngelakuin kegiatan apa hal yang nggak perlu kita ungkapin. Iya, karena parah banget. Iya. Gue juga nggak tega ngomongnya. Kalau gue malu dah. Ini sih buat gue memalukan. Ini udah 2 kali lo malunya Omes nih. Iya. Gue stok malu gue diperbanyak tau gak? Gara-gara Setelah ada ini ya. jujur malu, gue apalagi yang bikin gue malu. Serius. Pulang kemarin gue ngelis. Bikin memo. Tapi ini sebagai host, sebagai karir selama belasan tahun ini oke, yang oke. nyaris sempurna Oke. dengan Oh, 2 piala Panasonic Gobel Award. Setiap tahun masuk nominasi. Tahun ini 2 nominasi. Cukup membanggakan dirinya, ayo cerita aja. Udah itu. Nah, yang bikin gue malu, emang gue orang Sunda nggak bisa dilepaskan dari apapun. Maksud? Gue lagi nge-MC Sriwijaya Air Oke. sama Cathy Sharon. Ih. Wah, terus gue udah ngomong dari awal, saya nggak bisa bahasa Inggris saya nggak begitu bagus. Ya mas, nggak apa-apa, dipartnerin sama Cathy Sharon. Oke, paling buat ininya aja. Kalau tagline Welcoming. Mas Omes yang langsung ngomong siap. Itu di ballroom gede, isinya kan banyak pilot yang gitu-gitu, bule juga ya, tamu-tamu apa yang ini. Gue baru pembukaan banget. Sriwijaya Air, your flying partner. Dan gua dengan pede dan kencang, welcome to Sriwijaya Air, your flying partner. Sunda bisa. Iya. Main kentut. Flying. Flying partner. Tapi itu seumur hidup gua bilang itu paling memalukan selama gua Terus nge-MC. nggak mood Ada yang- MC. Oh, Ada yang super ini gamut. nggak? Ada yang nggak? Oh, langsung dikodein. Langsung ke belakang. Salah, goblok salah. Mas. Ionya kasar, kasar. Lion Air mas, bukan Sriwijaya. Salah airline. Salah airlines. Dan masalah itu ya, gue sering banget loh ketuker. Tapi kan dulu lu emang nggak bisa F sama P. Emang, Ya kan bener bener. banyak pemirsa nggak tahu. Lu tahu Indonesia Mencari Bakat? Nah, IMB nih Ada gue pernah. Funky Papua. Gue dengan lantangnya, please welcome
Punky Papua. Wow. Oh, lu nggak bisa Mas. Zaman itu masih Twitter. Iya bener tahu bahwa orang Sunda nggak bisa P dan F tuh. Dia nggak bisa. Kenapa Karena gue waktu itu satu manajemen sama Omes kan. Jadi si manajer gue tuh ngomong kekurangannya Omes nih ini yang dia lagi belajar P sama F nih. Makanya Gua orang Iya, Sunda dia. tapi bisa Mas. gue juga orang Sunda tapi bisa. Dia kan Sunda Pol dia, Sunda- kampung. Oh, gitu. Kalau kita kan kota. Oh yang TV-nya baru Antv doang ya. jadi waktu IMB itu pas dia gue sering banget nonton tuh lihat tuh si Omes tuh. F sama P-nya parah, Pak. Oh lo jadi mencari-cari kesalahan Omes kalau lagi nonton dia. Oh enggak, sama manajer tuh si Omes tuh bukan. Sama manajer F, tapi dia belajar. Sering banget gua. Sekarang Masih. Asli. Gue susah banget loh. Jadi Emang lu ternyata pada nggak tahu kutukan ya? F dan P Kenapa itu. enggak ngok aja yang waktu itu nge-MC kan harga kalian sama. Benar juga. Lu ngok nge-MC Adam Air lo ngok. enggak ada dong. Dato Iya, lu iya. dong lu. Lu dong, To. Dosa Apa yang- terbesar apa yang lu mau bilang ke Iya. bini lu? Gak mungkin pilih malu dong lu. Malu lah. Peraturannya itu harus imbang. Iya. Kalau yang Iya. jujurnya udah 2, malunya Enggak dong. Aku malu aja ya. Iya. Bener dia yang nanya ya. Tadi gua nggak boleh. Gua sibat bangsat. Tadi gua malu nggak boleh. Jadi dulu aku waktu kuliah. Kuliah atau SMA ya? Gue tuh pacaran sama anak SMA 55 di Duren 3. Waktu itu zamannya era-eranya naif. Wih. Naif dengan 70s-nya. Lagi hits lah era itu kan. Jadi Bray. gue bunga-bunga. pakai celana cut bray kotak-kotak. Wish. Baju bunga-bunga. Wow. Kerah lebar. Enggak, itu show. Enggak. Daily. Wow. Aku malu punya teman kamu. Daily life lo begitu. Ya pokoknya Waktu itu. itu Iya. kayaknya bukan bunga-bunga, pokoknya celana gue kotak-kotak cut bray lah. Pokoknya atas gue kemeja itu lebar. Aku menjemput pacarku Di di sekolahnya. Iya. Iya. Naik Vespa dong, Weh. naik Vespa. Reng ning 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 ning. Dan di situ tuh ada satu tongkrongan yang isinya tongkrongan teman-temannya dia semua laki-laki gitu Oke. lah. Nah, gue sebagai outsider dan yang lebih tua, pengen agak sotoy kan. Reng ning 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 ning, gue nungguin di depan lama aja, lama nggak keluar nih cewek gue. Dikasih tahu, si ini ternyata les terus masih keluarnya masih sejaman lagi. Jam lagi. Bete gue. Wih. Gue mau setil kan, bete gue mau weng. Standing. Gue mau standing Vespa gue. udah tahu spakbornya besi. Gue reng klak masuk gigi satu weng standing jatuh ke kanan gue. Di depan halayak. Di depan tongkrongan. Tongkrongan anak-anak SMA. Terus secara perlahan aku angkat Vespaku. Salah lagi. Enggak bisa bos. Lo tau kalau Vespa udah jatuh, Iya. dia kan banjir. Gerak. Lalu aku tenteng pelan-pelan dengan celana cut bray kotak-kotakku lewatin tongkrongan itu bos. Wah gila sih. Ya Allah. Itu malu banget sih gue sampai inget sampai sekarang gue. Lu nggak berani jemput cewek lu lagi dong abis itu? Hah? Enggak. Nggak berani. Gue ketunggunya di depan gang.